Halo, selamat datang di channel saya, Bamhe313. Apa kabar Sobat Bi? Ya, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, pada video saya kali ini, saya akan bicara mengenai hukum karma gitu ya, dan kejadian. Ditinjau dari perspektif statistika. Tentu Sobat Bi, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya dengan hukum karma gitu ya. Kalau kita artikan hukum karma itu semacam suatu kejadian balasan gitu ya, atas apa yang telah kita lakukan di masa terdahulu gitu ya. Jadi di sini sebenarnya semacam hukum sebab akibat itu ya. Dan hukum karma itu dikenal dalam tatanan sosial, tapi dalam sains itu ya, itu tidak dikenal. Yang dikenal itu hukum alam gitu ya, seperti itu. Namun perlu ketahui bahwa sebenarnya hukum karma itu sama dengan hukum alam gitu ya, dan itu ada dan bisa dijelaskan secara keilmuan. Pengen tahu penjelasannya seperti apa? Ikuti video ini, hukum karma dan kejadian, dalam program Bisa. Sobat Bi, sebelum kita tahu mengenai bagaimana hukum karma itu bekerja, sebaiknya Sobat Bi harus tahu dulu tentang kejadian, karena hukum karma juga bentuknya kejadian-kejadian itu ya. Misalkan contohnya kejadian kecelakaan ya. Jadi di sini perlu Sobat Bi ketahui, munculnya sebuah kejadian itu pasti disebabkan oleh faktor yang lain ya. Misalkan dalam kecelakaan itu, menurut para ahli itu disebabkan oleh 3 faktor, yaitu manusia, kendaraan, jalan beserta lingkungan. Itu adalah penyebabnya. Kemudian yang kedua, turunnya hujan misalkan. Itu juga sebuah kejadian gitu ya. Sebuah kejadian munculnya tuh hujan. Kemudian kelahiran dan kematian. Gitu ya. Dan lain sebagainya itu ya. Jadi di sini semua kejadian yang ada di alam semesta, yang ada di sekitar Sobat Bi, merupakan proses dari sesuatu. Jadi kalau kita definisikan, apa itu kejadian adalah hasil dari proses antar faktor gitu ya. Nah, dari contoh kejadian tadi itu ya, mungkin ada suatu kejadian yang Sobat Bi pernah alami itu ya. Misalkan kejadian kecopetan misalkan ya kan, kejadian Sobat Bi dicopet misalkan, atau mungkin kejadian baik misalkan Sobat Bi dapat rezeki dan sebagainya ya kan. Itu merupakan hasil dari proses antar faktor gitu ya, seperti itu. Terus jadi di sini ada sebuah kata proses gitu ya. Proses, mungkin saya tidak menafikan dari sisi agama gitu ya, mengenai campur tangan Tuhan, istilah gitu. Memang nanti saya jelaskan pada video yang akan datang di mana sebenarnya campur tangan Tuhan untuk proses ini. Jadi di sini ada proses gitu ya. Nah, proses itu adalah hubungan antar faktor yang berpengaruh terhadap kejadian. Jadi di sini antara faktor itu membuat sebuah hubungan gitu ya. Hubungannya bukan matematik, jelas ya kan? Karena alam semesta ini diciptakan secara matematik. Hubungannya secara matematik, baik dia linear, penjumlahan, perkalian, kuadrat, logaritma dan sebagainya, dan mungkin kombinasi dari semuanya gitu ya. Itu adalah hubungan-hubungan matematik, dan mereka itu antar faktor itu
berkorelasi istilahnya itu ya, atau berkolaborasi membentuk sebuah kejadian itu ya. Biasanya orang matematik itu akan pelambangan seperti ini, f dari x1 x2 sampai x ke n itu ya, itu membentuk sebuah fungsi. Secara matematika membuat sebuah fungsi ya kan, untuk memunculkan sebuah kejadian. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor gitu ya. Faktor itu bisa faktor tunggal. Misalkan dalam contoh yang sederhana aja lah, matematika misalkan. Di sini ada 6 kuadrat sama dengan 36 gitu ya. Jadi munculnya 36 itu karena faktor angka 6. Prosesnya apa? Kuadrat gitu kan. Jadi karena 6 diproseskan kuadrat, maka muncullah angka 36. Jadi munculnya angka 36 itu prosesnya adalah bentuk kuadrat, faktornya adalah 6. Itu faktor tunggal. Namun ya kan, kejadian alam semesta ini itu tidak dipengaruhi oleh faktor tunggal. Kebanyakan adalah faktor lebih dari satu gitu ya. Atau kami menyebutnya jamak gitu ya. Faktornya jamak. X1, X2 dan sebagainya secara bersama-sama gitu ya, secara bersama-sama membentuk sebuah hubungan matematika untuk memunculkan sebuah kejadian. Nah, kemudian baik faktor tunggal maupun jamak itu ada dua kemungkinan nilai ya kan. Yang pertama nilai pasti, tadi contohnya yang 6 kuadrat sama dengan 36. 6 itu angka pasti gitu ya. Atau yang kedua itu tidak pasti, atau dalam dunia keilmuan atau sains dikenal dengan nama variabel gitu kan. Jadi nggak pasti. Contoh x1 tambah x2 misalkan gitu, sama dengan titik-titik. Nah, x1 dan x2 kan sebuah angka yang belum pasti gitu ya. Dia bisa dan sama dengan titik-titik itu juga belum pasti. Dia bisa muncul angka 1, angka 2, angka 3 tergantung x1 dan x2 ini. Jadi nilainya tidak pasti. Dan sebagian besar kejadian alam memang tidak pasti nilainya, tetapi prosesnya adalah pasti, hubungannya secara matematik atau secara eksak gitu. Nah, kemudian kita harus mengenal namanya rantai kejadian gitu ya. Misalkan ada, anggap aja sebuah x itu ya, jadi kumpulan dari banyak x itu ya, faktor-faktor gitu ya, banyak sekali saya masukkan dalam sebuah matriks ya, x seperti itu. Kemudian yang pertama adalah rantai tunggal gitu ya. Jadi seperti tadi contoh yang matematik gitu ya, x-nya misalkan 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi di sini yang mempengaruhi munculnya kejadian hanya 6 gitu ya, hanya x saja misalkan. Atau mungkin 6 tambah 7 sama dengan 13. Jadi ada 2x gitu ya, ibaratnya ada 6 sama 7. Yang membuat munculnya angka 13 adalah 6 sama 7. Dan perlu diketahui bahwa 13 itu muncul bukan hanya dipengaruhi 6 sama 7, banyak sekali. Tapi dalam kejadian ini, munculnya 13 dipengaruhi oleh 6 dan 7 dalam proses penjumlahan. Itu adalah namanya rantai tunggal. Jadi langsung berpengaruh dalam satu tingkatan saja. Kemudian ada namanya rantai jamak, rantai lebih dari satu. Jadi ada X mempengaruhi memunculkan sebuah kejadian, kemudian kejadian mempengaruhi kejadian dan seterusnya ya kan. Mereka saling membuat rantai gitu ya. Kalau dalam statistika dinamakan rantai Markov gitu ya. Bahwa hari ini dipengaruhi oleh hari sebelumnya. Hari sebelumnya dipengaruhi oleh sebelumnya lagi dan seterusnya. Itu contoh rantai Markov seperti itu. Cara sederhananya itu ya. Nanti sobat bisa lihat apa itu Markov chain atau rantai Markov, atau nanti suatu saat akan saya jelaskan mengenai cara kerja rantai Markov gitu ya. Kemudian selain yang rantai jamak tapi secara linear, ada jamak tapi dia secara cycling atau lingkaran gitu ya. Secara lingkaran. Jadi di sini tidak ketemu ujung-ujungnya. Karena apa? Mereka saling saling berhubungan. Dan bukan hanya ini saja, bisa jadi ada yang dua arah, gitu kan? Ada yang satu arah dan sebagainya. Dan juga kejadian-kejadian yang muncul itu juga merupakan kombinasi dari ketiganya ini. Jadi karena banyaknya hubungan tuh ya, rantai kejadian ini seringkali para peneliti susah mencari hubungan matematiknya karena saking banyaknya. Nah,
Sekarang kita lihat apa itu deterministik dan probabilistik, gitu ya. Ini berhubungan dengan kejadian. Deterministik itu sebenarnya semacam bahwa sebuah kejadian itu adalah pasti, gitu ya. Kalau probabilistik itu penuh dengan ketidakpastian, atau kalau cara mudahnya deterministik itu adalah kepastian, probabilistik adalah ketidakpastian, seperti itu, gitu ya. Kemudian kita lihat di sini yang tadi saya sebutkan, munculnya angka 6 misalkan. 6 tadi kan penjumlahan dari 2 dan 3 itu sudah pasti, gitu ya. Jadi proses penjumlahan itu pasti. X1 tambah X2 sama dengan titik-titik. Nah, X1 dan X2 itu akan menghasilkan sesuatu yang pasti kalau X1 dan X2 itu pasti. Jadi yang belum pasti kan itu adalah X-nya, gitu ya. Tapi penjumlahan, proses penjumlahan itu pasti. Ya seperti itu, kalau 2 tambah 3 ya sama dengan 5, ya kan. Kemudian 6 tambah 1 ya sama dengan 7, dan seterusnya. Itu salah satu contoh proses yang sederhana saja, gitu kan. Jadi apapun di alam semesta ini, proses itu adalah suatu kepastian, gitu ya. Walaupun faktornya belum ada kepastian. Yang jelas tiap faktor membentuk sebuah hubungan matematika, gitu ya. Berarti hubungannya itu adalah kepastian. Saya ulangi lagi, bahwa hubungan antar faktor, gitu ya, untuk membentuk sebuah kejadian di alam semesta ini adalah kepastian, adalah suatu yang eksak, gitu ya. Dan hubungan itu secara matematik, gitu ya, artinya terukur. Tetapi faktor yang menyusunnya, gitu ya, itu yang belum pasti. Kayak tadi, misalkan dalam contoh matematika, X1 tambah X2 sama dengan, kita belum tahu sama dengan titik-titik, gitu kan. Kenapa ini masih titik-titik? Ya karena kita belum tahu X1-nya berapa, X2-nya berapa. Seperti itu. Tapi kalau X1 dan X2 itu sudah ada kepastian, maka titik-titik ini bisa diisi dengan suatu kepastian. Jadi ketidakpastian ini bukan karena proses penjumlahannya, tapi karena faktor X1 dan X2 yang belum jelas nilainya berapa. Itu ya. Nah, kemudian kalau hubungan tunggal ini saling berhubungan, gitu ya, satu sama lain, seperti yang terlihat pada slide itu ya, ternyata sebagian besar kejadian di alam semesta, gitu ya, itu adalah seperti ini. Apalagi kejadian yang terkait dengan kehidupan sosial, gitu ya. Kita lihat untuk memunculkan sebuah kejadian warna merah, gitu kan, itu faktornya banyak sekali penyebabnya. Mungkin lebih dari 10 dan sebagainya. Intinya banyak lah. Kita tidak bisa mengetahui faktor penyebabnya. Dan faktor penyebab ini ada yang langsung, ada yang dia tidak langsung, gitu ya. Jadi ada yang tadi membentuk rantai seperti itu. Jadi ketika manusia itu susah membuat sebuah persamaan kayak matematik tadi, ya kan, sehingga kita tidak tahu, ya kan, bentuk hubungannya seperti apa, ya kan, kenapa kejadian warna merah ini muncul, ya kan. Nah, untuk itu dalam ilmu statistik itulah yang dikenal nama probabilistik, gitu ya, yaitu sebuah kejadian, munculnya sebuah kejadian yang nilainya bervariasi. Jadi dalam ilmu probabilistik itu tidak peduli penyebabnya itu apa, ya kan. Yang jelas dia hanya melihat sebaran dari nilai-nilai sebuah kejadian yang muncul. Misalkan tadi mengenai pendapatan penduduk Indonesia, misalkan ada yang 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Jadi yang dilihat 1, 2 juta, 2, 3 juta, tidak mempelajari kenapa 1 juta, ya kan, kenapa 2 juta, seperti itu, kenapa 3 juta dan sebagainya. Jadi yang dipelajari dalam probabilistik adalah ketika munculnya angka-angka yang beragam itu, maka akan dibentuk sebuah fungsi probabilistiknya. Nah, terus
ketika Sobat B sudah tahu probabilistik, nah disinilah namanya hukum karma. Misalkan nih Sobat B yang warna merah ini, misalkan Sobat B melakukan suatu tindakan, entah tindakan baik, entah tindakan kurang baik, entah tidak baik gitu kan, pada alam semesta ini. Apa yang dilakukan oleh Sobat B itu adalah sebuah nilai gitu kan. Atau gini, misalkan Sobat B mengeluarkan bilangan negatif, misalkan kalau kita kita buat label ya, atau istilahnya kalau kita codingkan itu istilahnya dalam statistika ya kan. Kalau yang dikeluarkan yang diberikan Sobat B ke alam semesta ini adalah bilangan negatif, ya bilangan negatif yang dikeluarkan akan mempengaruhi di sekitar alam semesta ini ya kan. Seperti itu. Nah, kejadian-kejadian yang muncul dikarenakan Sobat B yang tadi ya kan, maka akan berimbas pada kejadian yang lain juga. Nah, kejadian tadi nanti juga akan balik kepada Sobat B juga ya kan. Nah, seberapa perputaran rantai ini ya bermacam-macam. Ada yang langsung ya kan, ada yang mungkin butuh waktu berapa lama ya kan, karena kejadian ini saling ingat bahwa kejadian-kejadian di alam semesta ini saling berinteraksi ya kan. Nah, suatu saat akan kembali lagi ya. Jadi di sini hukum karma itu ya, orang-orang yang tahu hukum karma seperti itu. Kalau saya ya kejadian probabilistik gitu ya, itu ada ya kan, dan seperti itu. Dan perlu diingat bahwa memang alam semesta ini disusun oleh sebuah rantai. Dan perlu diingat ya kan, dengan adanya kejadian yang kompleks ini, hubungan yang kompleks ini ya kan, itu menandakan bahwa semua kejadian di alam semesta ini adalah mengandung suatu kepastian dan juga mengandung suatu ketidakpastian. Nah, atau dapat saya katakan bahwa di alam semesta ini adalah mengandung di dalam ketidakpastian maka ada kepastian itu ya. Nah, ada kepastian di antara ketidakpastian. Ketidakpastiannya itu apa? Yaitu tadi, itu kan, nilai-nilainya ini yang masih berupa variabel, gitu kan? Tergantung apa yang muncul terhadap nilai-nilai ini. Tapi yang kepastiannya itu adalah hubungan antar nilai ini itu pasti, atau secara eksak, gitu ya. Seperti itu. Sehingga kalau kita jabarkan dalam ilmu statistika itu ya, tadi yang contoh mengenai pendapatan penduduk misalkan itu ya, itu dalam ilmu statistika tadi saya ulangi lagi, yang dilihat itu adalah bilangan-bilangan yang muncul atau kejadian-kejadian yang muncul, tetapi tidak mempelajari kenapa kejadian ini muncul, gitu ya. Jadi itulah yang namanya data. Misalkan data pendapatan penduduk Indonesia ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta dan sebagainya. Tapi nggak peduli ya kan, penyebabnya apa? Karena untuk membentuk sebuah fungsi probabilitas, ya kan, itu nggak perlu penyebabnya. Yang jelas bagaimana sebaran datanya, bagaimana kepadatan datanya. Jadi kalau saya buat dalam sebuah segitiga piramid ini, ya kan, makin ke atas itu makin homogen, gitu ya. Makin homogen berarti kalau misalkan homogen itu arti datanya sama semua. Misalkan pendapatan, ya, berarti pendapatannya sama semua 1 juta, semua itu homogen. Seperti itu. Kemudian makin ke bawah itu semakin bervariasi atau heterogen, gitu ya. Tetap dia mempunyai pusat. Dia mempunyai pusat dari sebuah data. Nah, pusatnya ini menandakan adanya kepastian dan sebarannya ini menandakan ketidakpastian. Dia semakin lebar itu ya, semakin menyebar itu mengandung ketidakpastiannya yang tinggi. Makin menyempit maka kepastiannya makin besar, gitu ya. Nah, kenapa data itu menyebar ya kan? Karena faktor penyebabnya juga menyebar, gitu ya, seperti itu. Jadi hukum Markov juga mengatakan seperti itu, tuh ya. Jadi kejadian sebelumnya mempengaruhi kejadian setelahnya, mempengaruhi setelahnya lagi dan seterusnya. Berarti saling mempengaruhi, itu ya.
Jadi kesimpulannya bahwa segala kejadian di alam semesta ini adalah eksak, gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak eksak. Artinya hukum karma juga suatu eksak, gitu ya. Ada seperti itu. Namun karena kejadian alam semesta ini kompleks, gitu ya, bukanlah semudah persamaan matematika, persamaan tunggal misalkan, dan bahkan matematika pun ada yang persamaan yang banyak, gitu kan. Maka manusia itu terkadang gagal atau tidak mampu menyusun hubungan itu, sehingga manusia menyebutnya probabilistik. Contoh, proses turunnya hujan itu biasanya adalah peluang turunnya hujan, kemungkinan turunnya hujan, gitu ya. Dia tidak katakan pasti turunnya hujan, peluang muncul hujan. Kenapa bahwa turunnya hujan itu disebut proses probabilistik? Ya karena faktor penyebabnya itu banyak, gitu ya, dan kompleks, gitu ya, kompleks. Jadi belum bisa dibuat persamaan matematika. Mungkin suatu saat, ya kan, kalau seandainya ditemukan persamaannya, ya, persamaan matematika membentuk hujan, itu mungkin itu hujan adalah suatu kejadian yang pasti, bukan probabilistik lagi, itu ya. Saya nggak tahu ya, mungkin sekarang juga ada persamaannya, tapi pasti pendekatannya ya pendekatan statistik, ya kan. Itu tadi karena masih ada faktor yang belum dimasukkan seperti itu. Yang kedua, misalkan kecelakaan, gitu ya. Kecelakaan lalu lintas jalan misalkan itu juga proses probabilistik, ya kan. Kenapa? Karena faktor-faktornya itu belum bisa dipolakan secara matematik, gitu ya. Hubungannya bentuknya apakah bentuknya penjumlahan, perkalian, ada yang pernah memodelkan eksponen, ada, ya kan. Seperti itu. Tapi itu pun hanya dari satu sisi saja, ya kan. Misalkan ada yang dari volume lalu lintas, ya kan. Ada yang memodelkan macam-macam, ada yang modelnya logaritma dan sebagainya, itu ya. Ada yang linear, ada yang macam-macam, gitu ya. Tapi biasanya, ya kan, hanya ditinjau dari satu sisi. Misalkan kecelakaan itu sebenarnya banyak faktor, gitu kan. 3 itu kan hanya faktor langsungnya, ya kan. Tapi ada faktor-faktor yang tidak langsung, ya kan. Misalkan manusia itu pasti ada faktor lagi yang mempengaruhi manusia, ya kan, dan sebagainya. Intinya banyak seperti itu. Ya, kemudian yang hukum karma itu tadi sama, itu ya, bahwa hukum karma itu proses probabilistik juga, gitu ya. Jadi karena dia proses probabilistik, ya kan, kejadiannya kan dia manusia nggak akan tahu pasti, ya kan, besok akan muncul kejadian ini, ya kan, seperti itu. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat, namanya yang probabilistik kan. Ya, tapi ingat bahwa kejadian itu pasti akan muncul. Karena apa? Sifat dari alam semesta ini, segala kejadian itu adalah eksak, gitu kan, seperti itu. Sekali lagi bahwa yang membuat eksak itu adalah bentuk hubungannya, tapi yang membuat tidak eksak adalah faktor penyebabnya. Gimana Sobat Bi? Itu ya, terserah Sobat Bi mengenai pendapat saya ini. Apakah Sobat Bi percaya dengan hukum karma atau tidak, gitu ya. Kalau ini penjelasan saya dari sisi statistika, gitu ya. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada keinginan untuk menyampaikan video tentang statistika, gitu ya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe video ini. Sampai jumpa.